Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Semoga kalian masih tetap semangat ya belajar di rumah. Oke, kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan dari pelayanan bimbingan konseling karir dari yang sudah dibahas beberapa waktu lalu. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang manfaat layanan bimbingan karir dan mengetahui pengertian apa sih itu karir. Nah, setelah kalian mengetahui itu semua, nah sekarang bagaimana merencanakan masa depan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelum membahas yang lebih jauh, kita akan membuat perencanaan. Rencana sama dengan impian yang tertulis. Apa kalian bisa memahami atau masih bingung? Nah, selanjutnya, apa sih itu? Nah, jadi untuk membuat rencana, ada langkah-langkah dalam merancang masa depan. Pertama, tulis keunikan dan keunggulanmu. Jadi, ya sesuatu yang membuat kamu berbeda dengan orang lain, baik fisik atau kepribadianmu. Misalnya, secara fisik kamu punya tubuh yang kuat, sehat. Nah, atau punya badan yang tinggi dan berat badan yang proporsional. Nah, itu bisa menjadi kelebihan kamu. Atau misalnya kamu orangnya tipe yang periang, mudah bergaul, mudah menjalin relasi dengan orang lain. Nah, itu bisa dijadikan sebuah keunggulan. Nah, setelah itu, tuliskan daftar minat kamu. Apa sih itu? Hal yang membuat kamu senang atau tidak bosan walau dilakukan berkali-kali. Kalau kamu masih ingat bahwa karir itu akan menyita hampir separuh masa hidup kita. Jadi, pekerjaan itu akan dilakukan dalam kurun waktu yang panjang dan berulang-ulang. Jadi, kamu perlu memikirkan baik-baik sebuah pekerjaan yang benar-benar kamu menyenangi melakukannya. Karena seperti yang dibahas waktu itu, bahwa karir itu bertujuan salah satunya untuk membuat kita bahagia. Jadi, pilihlah jenis pekerjaan yang sesuai dengan minat kamu. Nah, setelah itu, tuliskan bakatmu. Sesuatu yang mungkin kamu bisa pelajari dengan cepat dibanding orang lain. Dan kamu sering mendapat pujian karenanya. Sebagai contoh, misalnya, kamu memiliki suara yang indah. Jadi, ketika kamu menyanyi atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran misalnya, itu bisa menjadi bakat yang kamu miliki. Atau misalnya kamu dapat menggambar dengan indah atau membuat masakan yang lezat walaupun misalnya tidak melihat resep masakan, atau sekali melihat resep masakan kamu bisa langsung mempraktekannya dan berhasil. Itu bisa menjadi salah satu bakat kamu. Atau ketika kamu menggambar pakaian, jenis-jenis model-model pakaian, dengan mudahnya kamu bisa menciptakan. Nah, itu bisa juga jadi bakat kamu. Selanjutnya, tuliskan berbagai cita-citamu. Jadi setelah kamu sudah mengetahui apa minat saya, keunggulan saya, kemudian bakat saya di mana, kamu akan mencocokkannya dengan jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan yang sudah kamu tuliskan sebelumnya. Nah, setelah ditemukan cita-citanya, mungkin cita-cita itu tidak akan lebih dari satu. Jadi,
tidak masalah. Yang penting kamu menuliskan dulu apa saja cita-cita kamu. Kemudian setelah itu kita akan lebih menspesifikannya, lebih mengerucutkannya. Setelah itu, setelah mengetahui jenis pekerjaan yang akan kamu pilih atau cocok dengan kamu, cari sekolah atau jurusan yang bisa membawa pada profesi atau pekerjaan impianmu. Jadi bagaimana supaya tercapai cita-cita itu? Ingat, tidak perlu mencari sekolah favorit ya. Yang penting kamu paham betul tujuan kamu memasuki atau memilih sekolah itu. Jadi percuma saja kalau misalnya kamu hanya tertuju memilih sekolah favorit saja tanpa tahu tujuan setelah itu mau ngapain gitu. Saya mau kemana? Saya mau jadi apa? Nah, jadi akan sia-sia gitu. Jadi pilihlah sekolah yang benar-benar menurut kamu dapat membantu mengoptimalkan kemampuan atau bakat yang kamu miliki demi tercapainya tujuan tadi. Oleh karena itu, kamu perlu mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber dan media, bisa dari internet, bisa ke teman-teman, tetangga, orang tua yang sudah mengetahui atau yang sudah pernah sekolah di sekolah yang akan kamu tuju tersebut. Cari, tanya bagaimana lingkungan belajarnya, suasananya, suasana pergaulannya, atau jenis-jenis ekstrakurikulernya di sana, atau jurusannya apa saja. Nah, itu bisa kalian cari tahu lebih banyak untuk meyakinkan diri bahwa sekolah itu benar-benar pilihan yang tepat untuk kamu. Bicara tentang sekolah lanjutan, ingat ya, karena sekolah itu bukan tujuan, tapi alat mencapai tujuan. Jadi, bagaimana kamu bisa mencapai tujuan yang sudah kamu tentukan tadi? Jadi, tidak hanya mimpi, bagaimana menjadikan tujuan itu jadi nyata, maka kamu perlu batu loncatan, yaitu ya sekolah lanjutan. Pilih yang paling tepat untuk kamu. Tambah bingung? Bingung ya? Yuk kita bahas. Apa cita-citamu? Mana yang bisa menjadi alat pencapaian cita-citamu? Nah, dari sekian banyak sekolah lanjutan, ada beberapa jenis yang bisa kamu pilih di sini. Misalnya, jika kamu ingin sekolah berbasis umum, berencana melanjutkan kuliah, SMA bisa jadi pilihanmu. Misalnya kamu belum begitu spesifik memilih jenis pekerjaan karena misalnya dari list yang sudah dihasilkan tadi ada banyak pekerjaan yang cocok dengan kamu. Jadi untuk itu kamu bisa memilih SMA. Nah, jika kamu ingin memiliki keterampilan dan cepat bekerja, SMK jadi bisa tujuanmu juga. Jadi ketika memilih, saya tujuannya ingin lebih menguasai keterampilan tertentu. Misalnya saya udah yakin nih, saya mau jadi desainer. Saya tahu nih keunggulan saya dalam hal menggambar misalnya. Jadi saya mau masuk jurusan animasi. Kalau kalian sudah mantap dan yakin dengan jenis pekerjaan yang kalian pilih, nah, atau misalnya kalian bertujuan untuk bisa langsung siap bekerja, maka SMK bisa jadi pilihan kamu gitu ya. Nah, atau kalau kamu yang ingin memiliki pengetahuan agama lebih, kamu bisa masuk ke MA, Madrasah Aliyah atau boarding school, pesantren gitu. Atau misalnya yang punya keinginan untuk sekolah ke luar negeri atau kuliah di luar negeri misalnya. Nah, maka kamu bisa memilih MA atau boarding school karena di boarding school di pesantren itu biasanya pesantren yang bagus atau yang sudah terkenal biasanya diperkenalkan tidak hanya lebih dari satu jenis bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya, bahasa nasional,
atau bisa bahasa yang lain pun gitu, tergantung dari visi dan misi sekolah tersebut. Jadi kalian perlu memahami lebih jauh, mencari informasi lebih jauh tentang itu ya. Nah, itu tadi pilihannya apakah SMA. Saya bisa masuk SMA, jadi belajar sesuatu yang umum dulu, semua dipelajari. Nah, setelah itu sambil kalian mencari informasi untuk menambah wawasan, nah dan menguatkan keyakinan diri, pilihan mana yang akan kamu pilih. Nah, atau ke SMK barangkali, atau MA. Nah, di MA ini jurusannya mirip dengan SMA, ada IPA, IPS, bahasa. Cuman kelebihannya ada jurusan agama juga. Jadi pelajaran agamanya lebih banyak dibanding pelajaran agama yang lain. Walaupun misalnya di pelajaran IPA, IPS dan bahasanya tetap ada pelajaran agama, tapi agamanya akan lebih banyak dibandingkan SMA gitu kalau mau masuk ke MA. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa contoh dalam merumuskan rencana karirmu. Nah, jika kamu senang memasak, profesi yang mungkin ada bisa jadi chef, koki, ya kan, ahli gizi. Nah, jenjang pendidikan yang bisa kamu pilih bisa tata boga. Nah, SMA-nya bisa masuk jurusan IPA. Nah, kalau IPA itu kalian bisa masuk ke perguruan tinggi di berbagai jurusan. Berbeda dengan IPS dan bahasa. Tapi kalau misalnya kalian sudah yakin ingin masuk jurusan IPS atau bahasa, jadi sosial ya, IPS itu nggak mesti jadi guru IPS, yang jurusan sosial itu kalian tidak menjadi masalah untuk memilih jurusan itu gitu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, atau misalnya suka menggambar dan melukis, ada beberapa pilihan profesi yang bisa kamu geluti, misalnya seniman, animator, guru, penata rias, desainer, dan lain-lain. Nah, bisa kalian lihat ini jika masuk SMK kemana saja pilihannya. Ke SMA tentu saja bisa masuk jurusan IPA ya, biar lebih luas pilihannya, nanti bisa ke fakultas teknik, bisa ke animasi, seni rupa, desain, jadi arsitek atau desainer gitu ya, make up stylist. Nah, itu bisa ditempuh juga dengan kursus di luar sekolah. Misalnya kalau kalian memilih untuk tidak melanjutkan kuliah, misalnya kalian masuk jurusan SMA, atau misalnya setelah SMA kalian bisa memilih kursus tata rias pengantin misalnya, atau tata rias rambut ya, untuk membuka bisnis salon dan lain sebagainya. Nah, jika yang suka senang bekerja sendiri, senang duduk, mampu bertahan duduk lama gitu ya, senang dengan matematika dan sains, nah ilmuwan bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai profesi. Nah, ilmuwan ini luas ya, bisa ilmuwan kimia ya kan, meneliti berbagai zat-zat kimia yang bisa untuk menciptakan zat terbaru, atau dalam tekstil, dalam pertanian, akan luas gitu ya. Atau misalnya jadi analis, mengecek golongan darah, atau untuk mengetahui kadar kandungan dalam darah, mengetahui penyakit seseorang yang diderita gitu ya, dari penurunan atau penaikan kadar zat yang ada dalam darah gitu. Atau bisa jadi
yang lainnya. Jadi akuntan, pegawai negeri sipil gitu ya. Kalian bisa memilih jurusannya seperti yang terlihat di samping kanan. Nah, selain itu, jika kalian senang berinteraksi sosial, belajar bahasa, nah kalian bisa jadi staf paramedis, bisa jadi pebisnis, pengacara, guru, guide, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian untuk jadi pebisnis, senang untuk bahwa kalian melihat misalnya potensi di negara kita pariwisatanya masih belum terekspos ke luar negeri. Nah, kalian bisa memilih jurusan pariwisata atau perhotelan. Bagaimana memulai bisnis perhotelan. Kalian akan belajar dari nol sampai tahu bagaimana manajemen dan segala sesuatunya. Itu bisa kalian tempuh kalau bisa masuk SMK atau SMA, nanti lanjut ke NHI misalnya, ke sekolah perguruan tinggi jurusan perhotelan gitu ya. Nah, itu beberapa contoh kecil jika kalian menuliskan minat, bakat dengan jenis pekerjaan yang cocok. Ya, oke, Ibu percaya apa yang kalian lakukan saat ini, sejauh ini kamu hebat, kamu luar biasa. Ingat bahwa kita, setiap manusia punya potensi dan keunikan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Di samping kekurangannya, bukan berarti untuk menjadikan kita jadi rendah diri atau jadi sempit pemikiran untuk memilih pekerjaan, bahwa ada begitu banyak orang atau sesuatu atau yang lain membutuhkan tenaga dan pemikiran kita gitu. Jadi tidak usah khawatir bahwa kita akan menemukan apa yang paling cocok untuk diri kita. Tetap berusaha dan pantang menyerah ya. Nah, ingat bahwa tidak ada sukses tanpa usaha. Pasti dalam perjalanannya kalian akan menemukan kendala. Tapi jangan khawatir, justru dengan kalian mendapatkan kendala, kalian akan mengetahui, akan belajar bagaimana mencari solusi dan mengetahui bagaimana caranya untuk berhasil. Jadi kegagalan itu juga sebuah cara untuk mengetahui bagaimana kamu menemukan celah atau menemukan jalan menuju keberhasilan. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa menambah keyakinan diri kalian atau semangat kalian untuk terus melanjutkan pendidikan, bahwa kalian itu masih panjang perjalanannya, dan semoga untuk kelas anak-anak siswa-siswa kelas 3, semoga kalian lulus semua dan memperoleh nilai yang memuaskan sehingga kalian bisa mencari atau memasuki sekolah yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.